Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adamul ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sallallahu rasulahu bil huda wa lil haqq liyudhhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama berbahagia, tidak ada kalimat-kalimat yang pantas kembali kita ucapkan kecuali kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Allah masih memberikan iman kepada kita sekalian. Allah masih memberikan iman dan Islam kepada kita sekalian. Dengan iman yang kita miliki ini, insya Allah kita secara bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni adalah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Agung yang kita cintai ini. Maka merugilah jamaah Jumat yang berbahagia, saudara-saudara kita yang sengaja tidak melaksanakan salah satu kewajiban ini. Namun demikian, kita sebagai seorang muslim tetap senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan insya Allah ke depan dapat menunaikan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya tetap setia kepada beliau, paling tidak khususnya di hari Jumat ini memperbanyak selawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Baihaqi dan Tirmizi, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah salawat di hari Jumat, dan siapa yang perbanyak salawat di hari Jumat, di hari kiamat nanti mereka bersamaku. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala khususnya di Jumat yang berbahagia ini kita senantiasa berselawat kepada beliau mulai hari ini hingga terbenamnya matahari. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul Mengimani Islam yang kita cintai ini.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, seorang muslim itu harus yakin atau aman atau way of life atau berpandangan bahwa Islam itu adalah merupakan sebagai agama yang benar di dalam kehidupan kita ini. Sifat ini kelihatannya fanatik, tetapi apalagi yang harus dikatakan selain daripada kata fanatik ini dalam arti konsekuen terhadap agama kita. Karena memang perkataan ini adalah merupakan sikap yang wajar. Karena setiap penganut suatu agama hanya akan menganggap dan berkeyakinan bahwa agamanya lah yang benar. Jikalau seorang muslim sudah menganggap dan berkeyakinan bahwa semua agama sama dan benar, hal seperti ini akan bertentangan sekali di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah itu hanyalah Islam. Kemudian menyusul surat yang sama yaitu ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agamanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Perkara kita menghormati kepada orang yang beragama selain daripada agama Islam itu sudah barang tentu. Lebih-lebih kita ini yang sedang melaksanakan pembangunan ini, dalam masa pembangunan sangat-sangat diperlukan adanya persatuan dan kesatuan antara umat beragama sebagai bangsa, khususnya di Kabupaten Bohol ini. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, ketika berlalu di hadapan seorang jenazah yang diangkut atau yang dibawa, kebetulan jenazah itu adalah jenazah Yahudi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu langsung saja berdiri menghormati jenazah Yahudi tersebut. Lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk mula agamaku. Tuhan silakan melaksanakan agama Tuhan dan kami pun akan melaksanakan agama kami. Kami hormati Tuhan dan sebaliknya Tuhan pun juga hormat kepada kami. Inilah cara Rasulullah SAW menghidupkan keberagaman manakala kita berbeda agama, namun di dalamnya tidak ada timbul rasa kebencian, permusuhan dan lain-lain sebagainya. Jadi persilahkan melaksanakan ajaran agama ini itu tanpa perlu menyampaikan agama lagi kepada orang yang beragama. Nah, sikap yang telah ditentukan oleh Islam ini perlu ditegakkan agar kita sebagai seorang muslim ini jangan selalu mengambang di dalam kehidupan beragama sehingga tidak saja memandang semua agama sama dan benar, yang pada akhirnya tidak memiliki prinsip di dalam memegang teguh ajaran agama. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jadi seorang muslim itu harus yakin atau amanu berpandangan bahwa Islam itu adalah merupakan agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, seorang muslim itu harus yakin juga dan berpandangan atau amanu bahwa Islam itu
adalah merupakan sebagai agama untuk seluruh manusia. Sebab diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk seluruh di alam jagat raya ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apakah dia termasuk yang namanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan flora dan fauna? Semuanya diperuntukkan untuk kita, yakni adalah Nabi Muhammad SAW keberadaan di muka bumi ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, jangan diutusnya Muhammad SAW di dalam kehidupan dunia tercinta ini, bagaimana kita sebagai seorang muslim itu harus bisa mampu memperbaiki hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya jemaah Jumat yang berbahagia? Tentu dengan sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, ditambah dengan sholat sunnah-sunnah lainnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sangat-sangat merugi kita kalau kita tidak meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini semua perbuatan, tingkah laku, ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat pada Jumat kali ini yang kita laksanakan insyaallah. Beda dengan tidak bulan suci Ramadan. Sangat merugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang luang ini, karena umat-umat yang terdahulu tidak ada diberikan peluang-peluang ibadah-ibadah yang berlipat ganda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kecuali umatnya Muhammad, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului, baru umatnya ikut, baru umat-umat terdahulu ikut juga. Begitu luar biasanya jamaah Jumat rahimakumullah bulan suci Ramadan ini. Jadikan Masjid Agung yang kita cintai ini adalah merupakan suatu tempat sarana ibadah tidak meningkatkan, khususnya di Kabupaten Buol ini. Sangat-sangat merugi kalau masjid yang sangat besar di Kabupaten Buol tidak mampu melaksanakan aktivitas, terutama kegiatan wajib, ibadah wajib, kemudian ditambah dengan sholat atau ibadah sunnah lainnya. Kemudian jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini agar jangan sampai melupakan hubungan terhadap sesama manusia. Bagaimana caranya Jumat yang berbahagia? Jangan lupa saling silaturahim atau silaturahmi. Termasuk salah satu contoh, misalnya pernah jadi aparat ASN Kabupaten Buol tapi sudah pensiun. Mari yang belum pensiun kita silaturahim kepada kekanda kita, saudara-saudara kita yang sudah pensiun, yang sudah mengorbankan jiwa dan hartanya mengabdi kepada Kabupaten Buol yang tercinta kita ini. Jangan sampai dilupakan pensiun-pensiunan kita yang sebelumnya beliau sangat berperan membangun Kabupaten Buol, tapi jangan sampai kita tidak silaturahim yang pernah mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Buol yang kita cintai ini.
Subhanahu wa taala ketika kita silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping dipanjangkan umurnya kita, maka diberikan suatu rezeki yang tak disangka-sangka dalam kehidupan kita ini. Ini adalah salah satu hubungan terhadap sesama manusia lewat silaturahim. Bagaimana dengan hubungan kita terhadap tumbuh-tumbuhan di sekitar kita? Kita harus memperhatikan hubungan kita terhadap tumbuh-tumbuhan di alam sekitar sini. Jangan sampai kita tidak mampu beradaptasi yang menyebabkan terjadinya suatu erosi atau banjir di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana ada banjir, tidak terkecuali musibah ini akan muncul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takabur ayat 10, musibah tidak akan datang dalam kehidupan kita ini tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan-jalan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di daerah Kalimantan, kalau kita dari darat melihat hutan di sana kelihatan hijau semua. Tetapi kalau kita naik pesawat, kita lihat hutan di sana semua dalam keadaan gundul. Semua dalam keadaan gundul. Hampir berapa persen itu? Siapa yang menikmati semua ini? Ternyata sebagian hanya kelompok-kelompok tertentu yang bukan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah mari senantiasa menjaga hubungan kita terhadap baik Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama, apalagi yang ada di lingkungan alam di sekitar kita. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, yang berikut, seorang muslim itu harus yakin juga dan berpandangan bahwa Islam itu adalah merupakan sebagai agama yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammadun abahad min rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyina wa kana Allah bikulli syai'in alim. Muhammad itu adalah sekali-kali bukanlah dari seorang bapak dari laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah penutup rasul dan penutup para nabi-nabi yang terdahulu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau di zaman sekarang ini ada yang mengaku dirinya menjadi nabi, meskipun penampilannya seperti orang Arab dan bahasa Arabnya pas misalnya, kita wajib untuk tidak mempercayainya. Di abad sekarang ini sudah lagi muncul Nabi ke-26. Itu sudah disiarkan berita di televisi, medsos. Nabi yang ke-26 inilah bernama Joseph Paul Zhang. Namanya Joseph Paul Zhang yang mengaku dirinya Nabi ke-26. Ternyata di balik itu ada ujaran kebencian-kebencian, ibadah yang dilakukan umat Islam, mengeluarkan perkataan yang tidak sesuai tata krama di dalam speak, menyampaikan informasi sebagai nabi ini. Apa yang kita lakukan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan yang kita dengarkan, kita langsung seperti ini dalam bulan suci Ramadan. Mari
menjaga kesabaran kita. Wa tawasau bisabri. Tuntutan bersabar itulah yang hendaknya kita harus tegakkan dalam bersikap, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai yang kita lihat ini akan memberikan dampak kepada puasa kita di saat bulan suci Ramadan di siang hari, sehingga bisa bahkan membatalkan puasa kita atau mengurangi puasa yang kita laksanakan dengan informasi yang kita lihat, kita dengar seperti ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim itu harus yakin dan amanu berpandangan bahwa agama Islam itulah merupakan agama terakhir. Tidak ada rasul selain daripada Muhammad SAW, dan juga tidak ada agama lagi sesudah daripada agama Islam ini. Yang terakhir, seorang muslim itu harus yakin juga berpandangan atau aman bahwa Islam itu adalah merupakan batas-batas antara surga dan neraka. Bagaimana pengertian dimaksud ini? Ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini, adalah merupakan suatu kewajiban. Kita laksanakan sholat Jumat ini. Kalau sengaja tidak melaksanakannya tanpa alasan yang benar, maka dianggap dia berdosa. Tidak sempat beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia meninggal, maka dia termasuk dosa besar dan tempatnya neraka. Tapi kalau misalnya dalam kehidupannya dia sempat bertobat dan memperbaiki semua hubungannya ini, karena dijelaskan di dalam hadis itu Rasulullah SAW bertobat 70 sampai 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makhluk yang tidak punya dosa, tetapi dia senantiasa membiasakan dirinya, memberikan contoh teladan bahwa jangan lupa istighfar kurang lebih 70 sampai 100 kali dalam kehidupannya. Insya Allah amanat yang disampaikan baginda kita Nabi Muhammad SAW ini akan terhapus semua dosa kita, apalagi bulan suci Ramadan ini. Ada hadis yang mengatakan, "Man shoma Ramadana iman wa tizaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman yang dimilikinya, hak yakin batilan illallah, dan mendapatkan ridha, maka semua dosa-dosanya akan diampuni kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Yang berikut, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus yakin bahwa semua tata cara mengimani terhadap Islam yang kita cintai ini, mulai dari agama yang benar, mulai dari agama untuk seluruh manusia, agama yang terakhir, kemudian batas antara surga dan neraka, kita satukan di dalam hati kita ini. Mari senantiasa mempertahankan iman kita agar bisa tidak terjual dan tidak melaksanakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan amalan Rasul. Karena ada beberapa kriteria yang bisa diterima amal seseorang itu. Yang pertama, dia harus ikhlas. Dan yang kedua,
dia harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.